Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Trio Sebastian, selaku dosen akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penganggaran Sektor Publik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raskalian Nesa Taniseru dengan NIM 63220565 dengan teman saya Ratna Nursa Salsabila dengan NIM 63220353, Imam Ardiansyah dengan NIM 63220011. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Konsep anggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik merupakan alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang anggarannya bersifat tertutup, anggaran publik harus terbuka untuk dikritik dan diberikan masukan oleh masyarakat. Hal ini karena anggaran publik dibiayai oleh uang rakyat dan menjadi sarana untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Proses penganggaran ini dimulai setelah perencanaan strategis, disusun dan harus berbasis kinerja agar dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Pada sebuah anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menggagalkan pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Oleh karena itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah. Aspek yang harus tercangkup dalam anggaran sektor publik, yang pertama ada aspek perencanaan, menetapkan tujuan, prioritas, serta alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pada sumber daya. Perencanaan yang baik menjadi dasar kebijakan fiskal yang efektif dan responsif. Yang kedua ada aspek pengendalian, mengawasi pada pemakaian anggaran agar sesuai rencana, mencegah penyimpangan pada anggaran, dan meningkatkan efisiensi. Pengendalian dilakukan agar anggaran digunakan secara tepat, guna, dan tepat sasaran. Yang ketiga, ada aspek akuntabilitas publik. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam proses penganggaran. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana keuangan tahunan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah pada satuan moneter. Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas yang menggambarkan dana publik dikumpulkan dan dialokasikan untuk mendukung suatu kebijakan dan program pelayanan masyarakat. Sebagai dokumen publik, anggaran harus transparan dan partisipatif, digunakan untuk menetapkan prioritas, mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan. Anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mempengaruhi kondisi ekonomi melalui pengeluaran serta perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Alat utama kebijakan fiskal yaitu anggaran yang menjadi dasar utama dalam menyusun rencana pendapatan dan belanja negara. Anggaran sektor publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada mencerminkan perubahan prioritas berdasarkan kebutuhan dan keinginan semua masyarakat. Yang kedua, ada menentukan penerimaan dan pengeluaran pada unit pemerintah, pusat, dan daerah secara efisien dan transparan. Selanjutnya ada pentingnya anggaran sektor publik. Yang pertama, sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas serta terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Kemudian yang ketiga, untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, dibuat sebagai pedoman tindakan pemerintah ke depan. Kemudian yang kedua ada alat kebijakan fiskal.
yaitu untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengendalian, itu untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian yang keempat, ada alat motivasi, yaitu mendorong pencapaian target yang realistis. Kemudian yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi, yaitu alat koordinasi untuk menyatukan arah kebijakan antar bagian dalam pemerintahan. Yang terakhir keenam sebagai alat politik, yaitu dokumen politik sebagai bentuk komitmen secara eksekutif dan kesempatan legislatif. Kemudian ada jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional, yaitu untuk merencanakan kebutuhan rutin harian pemerintah, seperti contoh gaji, barang, dan jasa. Kemudian yang kedua ada anggaran modal, yaitu menggambarkan rencana jangka panjang untuk investasi aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan. Selanjutnya, ada prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, disetujui legislatif, yaitu anggaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang kedua, menyeluruh, yaitu seluruh pendapatan dan belanja dicantumkan. Yang ketiga, ada satu kesatuan, yaitu tidak dipisah-pisahkan, anggaran bersifat utuh. Yang keempat, tidak bebas digunakan, yaitu penggunaan dana harus sesuai ketentuan, bukan atas kebebasan instansi. Yang kelima, bersifat periodik, yaitu disusun untuk periode tertentu, biasanya tahunan. Yang keenam, akurat, yaitu harus didasarkan pada data dan estimasi yang tepat. Yang ketujuh, jelas, yaitu mudah dipahami dan transparan. Yang kedelapan, terbuka untuk umum, yaitu publik berhak tahu isi anggaran. Selanjutnya ada tujuan proses anggaran sektor publik. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian pada lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah pada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya ada faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran. Yang pertama, ada tujuan dan target yang hendak dicapai, yaitu menentukan hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah anggaran. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, yaitu memastikan adanya dana, tenaga, dan fasilitas yang cukup. Yang ketiga, ada waktu yang digunakan, yaitu menyusun anggaran sesuai jadwal dan tenggat waktu yang ada. Yang keempat, faktor lain, yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebijakan, pemerintah, dan resiko lainnya. Dan yang terakhir, ada siklus anggaran sektor publik. Yang pertama, ada tahap persiapan anggaran, yaitu menyusun estimasi pendapatan dan pengeluaran dengan perhatikan resiko ketidakpastian. Yang kedua, tahap pelaksanaan anggaran, yaitu menjalankan anggaran sesuai rencana dan sistem akuntansi yang disepakati. Yang ketiga, ada tahap ratifikasi anggaran, yaitu proses pengesahan anggaran yang melibatkan aspek politik dan kemampuan kepemimpinan. Yang terakhir, ada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, yaitu mengevaluasikan pelaksanaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.